Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel kita, channel Senang Belajar. Pada kesempatan ini masih pada portal Pintar Kemenak. Kita akan belajar bersama bagaimana membuat kuis pembelajaran berbasis Artificial Intelligence bersama Bu Neni Uswatun Fadilah dari Widya Iswara Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Untuk menyingkat waktu, sahabat-sahabat semuanya, mari kita mulakan kegiatan ini. Kita saksikan bersama videonya. Belajar mandiri, pintar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pelatihan, kita bertemu di video kedua terkait dengan langkah-langkah menggunakan class point berbantu AI untuk membuat kuis di pembelajaran kita. Silahkan sobat pelatihan bisa membuka browsernya, kemudian tuliskan di situ, ketikkan classpoint.io. Nah, di sini sobat pelatihan bisa mendaftar dengan mengklik menu sign up atau sign up for free. Silahkan diklik. Setelah tadi sobat pelatihan klik sign up for free, akan muncul jendela baru tempat sobat pelatihan mendaftar, bisa dengan menuliskan email, lanjut dengan Facebook atau dengan akun Google. Saya contohkan, pilih kita lanjut dengan Google. Setelah itu silahkan sobat pelatihan pilih mau menggunakan akun Gmail yang mana yang akan digunakan, klik saja seperti itu. Kemudian nanti akan muncul berisi data identitas ya, nama depan, nama belakang, dan organisasi. Silahkan dilengkapi dengan organisasi dari sobat pelatihan. Saya contohkan, saya menuliskan BDK Denpasar. Kemudian di bawahnya silahkan diisi. Sobat pelatihan mengetahui class point dari mana, silahkan dipilih. Di situ ada waktu webinar, dari teman, silahkan diisi. Berikutnya yang terakhir, masukkan nomor handphone dari sobat pelatihan. Berikutnya, klik lanjutkan. Baik sobat pelatihan, setelah kita klik tadi, maka proses mendownload pun berjalan. Di situ juga ada tampilan baru ya di layar ya, di mana ada langkah-langkah, diberikan gambaran langkah-langkahnya. Yang pertama mengunduh, yang kedua menginstal, dan yang ketiga masuk. Nah, di install itu juga ada panduannya. Sobat pelatihan bisa coba klik panduan tersebut sambil kita menunggu dari proses pengunduhan selesai. Proses pengunduhan sudah selesai. Kalau di browser saya bisa terlihat di pojok kiri ya, pojok sebelah sana. Atau sobat pelatihan juga bisa melihat di menu downloadnya. Setelah itu kita klik 2 kali, kemudian akan muncul jendela baru Innoe Class Point Setup. Silahkan dicentang persetujuannya, kemudian klik install. Lanjutkan dengan klik next ya sobat pelatihan ya, preparing installnya. Kemudian kita tunggu. Nah, berikutnya next lagi sobat pelatihan sampai proses install selesai. Klik finish. Setelah itu nanti ada notifikasi sobat pelatihan untuk open ke PowerPoint-nya. Silahkan diklik open PowerPoint. Kita tunggu sampai jendela PowerPoint sobat pelatihan bisa terbuka. Dan perlu diingat ketika menginstal, PowerPoint-nya itu ditutup dulu sobat pelatihan. Nah, sudah muncul di menu ribbon itu ada Innoe Class Point. Kita klik menu Innoe Class Point di ribbon kita sobat pelatihan. Nah, akan muncul di sini ucapan selamat datang di Class Point, kemudian presentasi ya, bagaimana cara sign up, dan tutorialnya juga ada di situ. Lalu apa yang kita lakukan agar kita tadi mendapatkan fitur-fitur seperti yang tadi saya bilang, ada multiple choice, wildcard, dan lain sebagainya. Caranya adalah sobat pelatihan melakukan sign up. Jadi silahkan diklik sign in, kemudian di situ akan muncul ya Class Point Innoe. Pilih dulu bahasa Indonesia. Sobat pelatihan karena tadi sudah mendaftar bisa masukkan alamat email yang didaftarkan, silahkan dituliskan di situ.
Misal saya menuliskan alamat email saya, kemudian password saya, atau di bawah ini sobat pelatihan juga bisa masuk dengan Facebook atau masuk dengan Google. Saya contohkan, saya coba masuk menggunakan Google sobat pelatihan. Saya klik akun Google saya, kemudian saya masukkan emailnya ya, yang di Google yang saya gunakan, saya ketikkan di situ. Lalu saya klik selanjutnya, saya masukkan password saya, kemudian saya klik selanjutnya lagi. Maka akan terbuka dari menu baru, fitur-fitur yang sudah muncul ya, fitur-fitur yang muncul yang ada di ClassPoint seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Juga ada ucapan selamat datang di ClassPoint. Sobat pelatihan bisa mengunjungi dashboard sobat pelatihan untuk mengetahui jenis akun apa yang sobat pelatihan miliki. Tentunya di sini akunnya adalah akun basic sobat pelatihan. Sobat pelatihan, sekarang kita akan mengaplikasikan ClassPoint ini di presentasi kita. Lebih dahulu sobat pelatihan menyiapkan satu buah presentasi yang utuh ya sobat pelatihan ya. Kemudian dari presentasi ini mulai misal halaman pertama ada cover, kemudian profil sobat pelatihan dan materinya seperti itu. Nah, sebelum ke AI, saya ingin menjelaskan dulu terkait dengan fitur-fitur yang tadi sudah kita jelaskan bisa kita gunakan. Contoh, saya masuk ke slide ketiga saya, kita bisa melakukan apersepsi ke siswa kita. Misal, apa kabar hari ini? Saya ingin mengetahui kabar dari siswa saya, maka saya pilih word code ya. Oke, saya tarik word code di sini, kemudian di situ ada maksimum jawaban yang diizinkan. Berapakah kali jawaban yang siswa untuk menjawab, kemudian opsi putarnya, apakah saat mulai aktivitas slide itu ditampilkan, apakah kita akan mengecilkan jendela aktivitas, dan apakah sobat pelatihan akan memberikan waktu, tutup otomatis kita memberikan waktu. Oke, setelah kita pilihan sudah selesai, maka sudah. Berikutnya saya ke slide ketiga saya mencontohkan di sini saya menggunakan slide drawing. Nah, di sini ada 6 pertanyaan dan 6 pilihan ya. Di situ muncul di sebelah kanannya, apakah sobat pelatihan ingin menyembunyikan nama peserta saat melihat respon? Saran saya jangan disembunyikan, sehingga nanti kita dapat melihat nama peserta kita yang sudah memberikan respon. Maksud saya siswa kita saat memberikan respon seperti itu, sehingga nanti kita dapat memberikan umpan balik secara real time. Berikutnya saya ke slide yang terakhir terkait dengan respon ya, bagaimana respon siswa ketika sudah selesai mengikuti pembelajaran kita, seperti itu sobat pelatihan. Saya gunakan lagi word cloud seperti itu. Nah, terkait dengan AI, untuk menu pembuatan soal otomatis dengan ClassPoint ini, akun yang bisa digunakan adalah akun pro sobat pelatihan. Jadi tadi ketika sobat pelatihan di sini mempunyai akun basic seperti itu, nah maka kita harus mengupgrade-nya dengan menggunakan akun pro. Nanti sobat pelatihan bisa caranya bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang lain atau bisa ke marketplace untuk mendapatkannya. Baik sobat pelatihan, saya sudah mengganti akun saya menggunakan akun pro. Untuk mengaktifkan fitur AI, di sini saya slideshow atau reading view kan ya, slideshow atau reading view kan dari presentasi saya. Nah, kemudian di situ di bawah akan ada muncul menu-menu. Nah, silahkan diklik yang gambar orang senyum ya sobat pelatihan ya. Dia adalah AI. Nah, di situ AI akan menjelaskan bahwa dia akan membaca dari slide presentasi kita untuk dibuatkan soal. Ada pertanyaan, kemudian pilihan. Silahkan sobat pelatihan klik pilihan dulu. Nah, di situ jenis pertanyaannya ada 3 ya yang bisa kita buat, multiple choice, fill in the blank, dan short answer. Kemudian juga ada taksonomi belumnya, mau mengingat, kemudian remember, understanding, apply, analisis, evaluasi maupun create ya. Saya sarankan sesuai dengan tujuan atau indikator atau hasil belajar dari sobat pelatihan. Kemudian bahasanya kita bisa pilih bahasa Indonesia.
Nah, setelah pengaturan ini selesai, sobat pelatihan bisa kembali dengan mengklik close di situ ya. Nanti kita tinggal klik buat pertanyaan. Kita klik buat pertanyaan, lalu AI ini di ClassPoint ini akan membaca dari slide sobat pelatihan. Oke, di situ ada setelah terbaca ya sobat pelatihan ya, di bawah ada 3 hal, periksa jawaban, kemudian simpan sebagai slide, yang terakhir adalah buat yang lain. Jadi teknologi AI ini adalah membantu kita mempercepat dalam membuat soal. Namun kunci utamanya adalah tetap terletak pada sobat pelatihan, Bapak Ibu guru semua. Apakah memang kuis yang disajikan ini sudah cocok, pemahamannya itu ada di kita ya, sobat pelatihan ya. Jadi kita mereview, mensupervisi dari yang sudah ditampilkan oleh AI ini. Jika cocok silahkan klik simpan sebagai slide. Kemudian jika tidak, kita bisa klik buat yang lain terkait dengan yang kita bacakan di slide tersebut. Begitu sobat pelatihan. Sobat pelatihan, setelah kita sudah selesai mengenerate soal yang ada di slide kita tadi dengan AI, maka sudah akan tersimpan, ketika sudah selesai akan tersimpan di slide sobat pelatihan di bawah dari slide yang tadi dibaca. Berikutnya saya akan mengaturnya. Saya sudah menempatkan di sini ada quiz ya di slide ke-26. Maka tadi soal yang hasil dari yang dibuat AI tadi akan saya copy, akan saya cut, saya taruh di bawah quiz. Berikutnya saya akan atur tadi tipenya ada yang multiple choice, ada yang short answer. Saya akan atur. Kita tinggal melakukan editing ya sobat pelatihan ya. Kita bisa cek kembali apakah soal tersebut dengan pemahaman kita memang benar adanya atau bisa kita hapus, kita delete. Berikutnya untuk short answer di sini saya contohkan kita bisa hapus jawabannya, kemudian kita atur apakah sobat pelatihan ingin menyembunyikan nama respon, ingin mengatur waktu saat setelah ditampilkan, seperti itu. Berikutnya saya ke soal multiple choice, pilihan ganda. Di sini di bawah pilihannya kan ada answer jawabannya ya sobat pelatihan ya, itu saya hapus juga. Saya klik menu multiple choice-nya, muncul di sebelah kanannya ya sobat pelatihan ya. Di sini kita juga atur terkait dengan apakah kita mau mengaplikasikannya dalam mode quiz, berarti nanti sobat pelatihan bisa geser untuk jadikan mode quiz. Nah, setelah semuanya pengaturan ini selesai, maka sobat pelatihan bisa mengaplikasikannya ke peserta didiknya dengan cara kita slide show-kan, kemudian di pojok kanan di situ ada kode kelas sobat pelatihan. Nah, kode kelas ini silahkan diklik, itu adalah kode kelas kita ya sobat pelatihan ya. Diklik, kemudian arahkan siswa kita untuk masuk ke classpoint.app untuk memasukkan kode kelasnya. Di sini saya contohkan 96485 seperti itu. Atau sobat pelatihan bisa copy itu, kemudian kita bisa sharekan ke peserta kita ya, ke siswa kita ya, sehingga siswa kita nanti akan interaktif mengikuti apa yang kita paparkan. Jadi ini mengaturnya pada guru ya sobat pelatihan ya. Ketika kita menampilkan slide pertama, maka di peserta juga slide pertama. Untuk cara bagaimana menampilkannya sudah ada di bahan paparan saya, silahkan sobat pelatihan bisa pelajari. Demikian tadi pembahasan kita bersama terkait dengan menggunakan ClassPoint yang berbantu AI untuk pembuatan kuis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar mandiri, pintar bersama. Ya, tadi kita sudah pelajari bersama tentang bagaimana pembuatan kuis pembelajaran berbasis artificial intelligence dengan menggunakan AI, ya, yaitu dengan menggunakan ClassPoint. Ya, sangat menarik sekali Bapak Ibu. Mari kita praktekkan dan sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya untuk pembuatan kuis pembelajaran berbasis AI.